Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Delia Safindri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk badan hukum pada mata kuliah aspek hukum dalam bisnis, dosen pengampu Muhammad Rosidi SEMM. Di sini kita langsung saja ke pembahasan, yaitu tentang mengenai apa itu badan hukum, 2 handalzak, 3 koperasi, 4 yayasan, perseorangan terbatas atau PT, 8 definisi badan hukum. Apa itu badan hukum? Badan hukum adalah sebagai subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban, berarti bahwa badan hukum tersebut dapat melakukan perbuatan hukum untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah digariskan oleh pengurus. Syarat-syarat berdirinya suatu badan hukum. Terdapat harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi orang-orang yang terlibat dalam badan atau perkumpulan tersebut. Ada suatu tujuan yang jelas dan spesifik yang ingin dicapai oleh badan atau pengumpulan tersebut. Terdapat kepentingan yang dimiliki secara bersama-sama oleh sekelompok orang yang menjadi bagian dari badan atau perkumpulan tersebut. Tugas badan hukum melakukan kegiatan usaha atau bisnis seperti produksi, distribusi, dan penjualan barang atau jasa. Menjalin hubungan dengan pihak lain, baik dalam bentuk kontrak maupun non-kontrak seperti kerjasama dengan perusahaan lain atau pemerintah. Menjaga keberlangsungan usaha atau organisasi yang terkait dengan badan hukum, ketersediaan sumber daya manusia, modal, dan aset. Handelzak. Handelzak adalah segala sesuatu yang berwujud benda maupun yang bukan benda yang termasuk dalam lingkungan perusahaan tertentu. Misalnya gedung-gedung, mabel, alat-alat kantor, mesin-mesin. Handelzak atau urusan perusahaan mencakup benda tetap atau tak bergerak yang bertubuh, tanah, kapal daftar, gedung di atas tanah, milik, dan lain-lain. Yang tak bertubuh, contohnya hipotik dan lain-lain. Benda tidak bergerak, contohnya mobil, mesin-mesin, mobil, alat komunikasi, buku-buku, dan barang dagang. Koperasi. Koperasi artinya kerjasama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sama, yang sulit dicapai secara perorangan. Tujuannya yang sama itulah kepentingan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Kerjasama itu misalnya kegiatan bidang produksi, konsumsi, jasa, dan pengkreditan. Dasar hukum koperasi yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai bersama atas jasa kekeluargaan. Penjelasan pasal 33 mencantumkan dasar demokrasi ekonomi. Landasan koperasi adalah Pancasila dan Undang-Undang RI Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berdasarkan atas asas kekeluargaan. Macam-macam koperasi ada dua, yaitu koperasi primer, didirikan oleh dan beranggotakan yang seorang, dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang. Koperasi sekunder, dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi. Syarat-syarat pendiri koperasi, rapat pembentukan koperasi, surat permohonan pengesahan akta pendirian oleh pejabat. Yayasan. Sebelumnya dimuat pada Undang-Undang RI, yayasan hanya berdasarkan atas kebiasaan dan jurisprudensi Mahkamah Agung. Menurut Undang-Undang RI, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu, sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan terdiri dari organisasi yayasan terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian. Yayasan sebagaimana dimaksud memperoleh pengesahan dari materi. Pengesahan disebut ditujukan oleh pendiri atau kuasanya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada menteri. Yayasan. Bubarnya yayasan dikarenakan jangka waktu yang ada di dalamnya yayasan telah berakhir. 2. Tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai. Yayasan melanggar ketertiban hukum dan keasusilaan, tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit. Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. Yayasan. Terjadi polarisasi antara tugas pokok dan fungsi yayasan yang selama ini telah menjamur di negeri ini, khususnya yayasan yang mengelola pendidikan. Dapat dianalisis bahwa yayasan merupakan sekumpulan
orang yang ingin mengimplementasikan sebagai dananya untuk kegiatan sosial. Definisi badan hukum. Definisi dari badan hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subjek hukum. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.